Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sambal untuk kedai prasmanan. Selamat malam Bapak dosen dan Ibu dosen dari Horizon University Indonesia Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sambal Prasmanan Zaman Bahan Laporan. Proyek ini adalah laporan dari Coniview. Baik, berikutnya adalah kelompok kami dengan di sini ada project manajernya yaitu Irawati dan ada Muhammad Ribai sebagai front end developer dan di sini ada Kolis Kawaludin bersama back end dan developer. Di sini ada Reden Firda dan Gina Sapa sebagai analis dan sistem desain. Berikutnya ada Linsia dan Yulino dengan saya sendiri Yulino Piani sebagai dokumentasi dan QA. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Dari latar belakang ini, kedai prasmanan Kertabumi, kami melihat adanya masalah signifikan di kedai prasmanan Kertabumi. Kedai ini masih mengandalkan sistem manual untuk pengolahan stok bahan baku, supply bahan berdasarkan insting, dan penentuan stok dilakukan tanpa data, hanya berdasarkan uh, perkiraan. Tidak ada pencatatan stok real time, tidak ada catatan stok masuk keluar yang akurat dan real time. Dari tujuan website ini, berdasarkan masalah tersebut, kami membangun sebuah web inventory management system atau yang kami sebut yaitu Sambal dengan tujuan utama yaitu mencatat stok bahan secara terstruktur dan mempermudah perencanaan sampai atau membantu perencanaan sampai harian agar lebih akurat ya, dan berikutnya mendeteksi potensi kekurangan atau kelebihan bahan bahan laporan stok pengguna, mendeteksi potensi kekurangan atau kelebihan bahan lebih cepat. Berikutnya ada memberikan laporan stok pengguna bahan dan sisa bahan setiap hari. Oke, baik, di sini ada metodologi. Dari metodologi ini kemungkinan kami dari kelompok untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan proyek, kami bisa melakukan pengujian perbaikan fitur lebih cepat melalui tahap spirit serta menjaga komunikasi tim secara real time melalui meeting rutin. Dengan begitu, setiap anggota tim mengetahui progres kendala dan proses pengembangan secara jelas. Baik, di sini ada efisiensi efisiensi setelah digitalitas. Baik, di sini ada stok tidak update dan yang sudah update-nya itu ada akses via web WA dan stok tak pasti. Di sini masalah itu stok tak pasti dan kami akan membuat notifikasi via web atau WhatsApp. Berikutnya ada stok tak konsisten dan kami akan membuat manajemen produk dan bahan. Berikutnya ada penjualan tak terpantau. Kami akan membuatkan pos digital atau kasir otomatis. Berikutnya ada rekap penjualan atau uh, rekap penjualan sulit. Kami akan membuat laporan penjualan secara real time agar si pengguna lebih uh, mudah. Baik, di sini adalah use case diagram. Dari use case diagram itu ada dua peran, yaitu ada admin dan di sini ada kasir. Dari admin yaitu berupa ownernya ya. Dari admin ini bertanggung jawab untuk atas manajemen inti, termasuk termasuk kelola stok, kelola produk, kelola laporan, kelola kelola notifikasi, dan kelola akun. Ya, dari kelola ini melakukan CRUD stok, kelola produk, melakukan CRUD produk, kelola laporan, melakukan CRUD data laporan inventory, eh, laporan penjualan dan laporan
dan si everyday laporan. Nah, dari pengelola notifikasi ini akan termasuk notifikasi via WhatsApp dan kelola akun ini akan melakukan CRUD akun. Nah, berikutnya ada peran kasir. Dari peran kasir ini, kasir berfokus pada operasional penjualan, melakukan transaksi, eh, melihat melakukan transaksi, melihat riwayat transaksi dan mencetak struk. Eh, Oke, jadi segitu aja. Nah, berikutnya ada CLD. Dari CLD ini menunjukkan ada dua skenario penting dampak sistem terhadap bisnis. Di sini ada reinforcing loop. Dari semakin banyak kualitas makanan, pelanggan makin puas, kepuasan meningkat, dan permintaan mendapat sehingga bahan baku terjaga dan kualitas makin baik. Siklus ini memperkuat pertumbuhan bisnis. Ini adalah siklus penguatan positif, yaitu kualitas makanan akan menjadikan plus kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan akan plus ke permintaan dan permintaan akan plus ke pendapatan dan pendapatan akan plus ketersediaan baku sehingga akan plus kembali ke kualitas makanan. Dan siklus ini menunjukkan bahwa dengan terjaganya bahan baku, kanan akan pada akhirnya mempertumbuhkan bisnis. Berikutnya ada di sini ada balancing loop. Dari balancing loop ini permintaan tinggi meningkat pendapatan, tapi bahan baku cepat habis. Jika stok menipis, kualitas turun dan keputusan berkurang sehingga permintaan menurun kembali. Sistem masih menyeimbangkan diri secara alami. Baik, di sini adalah siklus yang menyeimbangkan diri dari permintaan plus ke pendapatan. Dari pendapatan akan cepat habis ke ketersediaan bahan baku dan akan turun ke kepuasan eh, kepuasan berkurang sehingga permintaan akan menurun. Baik, di sini ada flowchart. Dari flowchart ini ada eh, sistem dimulai dengan login. Dari login ini, setelah login, admin akan masuk ke dashboard owner, dapat mengolah stok produk, mengelola laporan, eh, melakukan ekspor data ke PDF dan mengelola notifikasi. Baik, setelah kasir setelah login, sini kasir setelah login, kasir masuk ke halaman dashboard, dapat melakukan transaksi input dan input harga, menghitung total harga, memproses pembayaran dan cetak struk. Tadi ini uh, berhubungan dengan database, ada produk dan ada varian memiliki produk dan varian itu memiliki relasi one to many. One to many itu yaitu satu produk dapat punya banyak varian, satu varian hanya memiliki satu produk. Berikut ada di sini ada tabel user. Dari tabel user ini di dalam tabel user ini eh, ada sorry ada ID user dengan integernya itu 11 dan primary key. Di sini ada nama user, username, password, level, foto profile, tema, bahasan, notif aktif. Dari tabel user ini ada beberapa tabel juga, ada tabel produk, tabel transaksi, tabel bahan, dan tabel produksi. Dari tabel produk ini ada ID produk dengan ada nama produk, ID kategori, deskripsi, created by, created at, update at, dan dari tabel produk ini beberapa ada beberapa tabel lagi.
Di sini ada tabel transaksi detail, tabel komposisi, tabel produksi detail, tabel notifikasi log, dan ada tabel kategori. Dari tabel kategori ini akan masuk ke tabel bahan. Di sini ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini akan masuk ke tabel varian dan tabel transaksi. Dari tabel komposisi akan masuk ke tabel varian dan tabel bahan. Dari tabel produksi detail yaitu ada tabel produksi. Dari tabel notifikasi ini akan masuk ke tabel log. Dari tabel varian ada tabel komposisi. Oke, berikutnya ada in scope dan out scope. Dari in scope ini ada fokus proyek dan di luar fokus. Dari in scope ini ada sistem web inventory untuk bahan baku utama ayam dan ikan rempah dan beras dan lain-lain. Ada mode pencatatan stok, masuk dan keluar, ada mode laporan harian stok penggunaan sisa dan kerugian. Berikutnya ada notifikasi bahan hampir habis dan perencanaan stok harian otomatis sederhana. Dan scope itu ada sistem kasir pos lengkap, integrasi dengan marketplace atau ojek online dan sistem pegawai dan payroll modul akuntansi mendetasi. Baik, di sini ada demo proyeknya, bisa dilihat. Sama. Oke. Baik, di sini ada efisiensi sistem digitalitas. Sebelum sistem, yaitu catatannya itu masih manual dan sering lupa update. Dari sini setelah sistem kami akan membuat otomatis via web atau via WhatsApp. Dan sebelum sistem itu tidak tahu kapan stok akan habis. Dan setelah sistem notifikasi stok menipis akan diketahui. Susah hitung penjualan. Dan setelah sistem laporan real time otomatis sehingga si penjual itu akan tahu kapan kapan laporan real time itu penjualannya itu terlihat. Berikut ada campur bahan dan produk. Setelah sistem itu manajemen produk dan bahan. Jadi si owner itu tidak perlu mencari-cari lagi bahan dan produknya. Dari sini ada laporan penjualan dan stok tidak terpantau. Sistem pantau pergerakan stok. Di sini sebelum sistem itu ada input lambat. Sistem bisa dikirim format pesan dari handphone. Baik, dari kesimpulan ini sistem ini dirancang membantu UMKM lebih lebih efisiensi dan teratur. Untuk mulai pencatatan penjualan pengurangan stok sehingga laporan harian secara real time melalui integrasi web dan WhatsApp. Agen pemilik dapat memantau eksekusi penjualan, menerima notifikasi stok menipis, dan mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat dan akurat. Baik, dari saya Yulina Priani, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari PPT sebelumnya. Di sini ada beberapa database di sini untuk menunjukkan bahwa kelas ini berada dalam namespace untuk database seeder. Ini seeder. Di sini ada use Illuminate database seeder ini untuk mengimpor kelas dasar seeder yang harus diwarisi atau di-extend ke seeder custom. Berikutnya ada use Illuminate support atau PasteDash yaitu untuk mengimpor
PasteDB yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan query builder di database Laravel, khususnya untuk operasi insert dan delete yang ada di sini. Berikut ada kelas varian seeder. Dari extend seeder ini, kelas seeder mewarisi fungsional dasar dari seeder. Di sini ada public function run dalam kurung void. Ini adalah metode yang akan digunakan, yang akan dieksekusi ketika akan menjalankan perintah. Misalnya PHP kelas sama dengan varian seeder. Dari sini tabel varian sama dengan delete itu untuk database bernama tabel varian. Dari delete ini untuk menghapus semua record yang ada di tabel varian. Ini untuk memastikan bahwa setiap kali seeder dijalankan, data varian akan direset ke kondisi awal. Berikut ada di sini ada data varian data. Di sini ada di sini ada insert varian produk, jenis masakan atau porsi, harga ada di produk. Dari $varian data ini adalah array utama yang berisi semua data varian yang akan dimasukkan ke dalam varian data ini. Setiap arraynya itu ada, contohnya itu ada 1 goreng 12. Itu untuk misalkan mempresentasikan satu record baru berdasarkan urutan pengguna di langkah berikutnya. Di sini berikutnya di sini ada buat ayam, nasi, lele, nila, tusukan, kepala ayam, tempe, tahu, cumi, pencok, receh, dan sebagainya. Untuk di atas yaitu untuk menjelaskan maksud dari data pada produk, jenis masakan atau porsinya dengan harga yang sudah ada di tabel produk tersebut. Di sini ada for is adalah varian data, as varian di sini itu untuk perulangan setiap array data varian yang telah didefinisikan sebelumnya. Di sini ada ID produk, kurang lebih $varian dengan kolomnya itu 0 dan ada nama varian, stok varian, created dan update. Di created ini untuk mengisi kolom waktu pembuatan dengan waktu yang saat ini. Dari update ini untuk mengisi kolom waktu pembaruan di waktu saat ini. Di sini ada echo varian data insert successful untuk mencetak pesanan ke terminal setelah semua data varian berhasil dimasukkan, memberikan konfirmasi visual seeder setelah selesai dieksekusi. Baik, di sini saya akan demonstrasikan dari hasil codingan yang tadi. Contohnya
Sini saya pakai admin dengan password yaitu. Nah, di sini ada fitur dashboard. Dari fitur dashboard ini ada total produk, ada stok menipis, penjual harian, produk terlaris. Di sini kita bisa melihat total produk yang kita jual dan stokan apa saja yang sudah terpakai dan sisanya itu ada berapa. Di sini ada penjualan harian dari hari ini itu kita penjualan itu sampai seberapa besar dan produk terlarisnya itu ada apa aja sih. Baik, di sini ada fitur manajemen produk, di sini ada pengolahan stok, eh, ada produk, ada kategori dan varian. Di sini kita akan lihat dari pengolahan stok. Dari pengolahan stok ini ada daftar stoknya, ada fitur buat pencariannya, ada tambah stok. Di sini ada peringatan stok akan diberitahukan jika ada stok menipis. Misalkan dari 16 item memerlukan restock segera, maka di sini akan ada peringatannya. Di sini ada tabelnya juga, ada nama stok, kategori, harga beli, jumlah, satuan, terakhir update, dan aksi. Misalkan nama stoknya itu ada apel, kategorinya ada makanan, dan harga belinya misalkan per pieces itu 28.000 dan jumlahnya itu ada satu. Satuannya itu adalah pieces dan terakhir update di tahun 2025 bulan 10 dan di tanggal 27. Dari aksi ini kita bisa lihat waktunya, ada cara pengeditannya dan bisa dihapus. Baik, berikutnya ada produk. Dari daftar produk ini seperti sebelumnya ada pencarian dan ada fitur buat tambah produk. Di sini ada tabelnya juga, ada produk, kategori, komposisi, stok, harga, varian, dan aksi. Dari contohnya itu ada produknya misalkan dari air mineral dan kategorinya itu makanan. Harusnya ini minuman ya, karena belum sempurna. Berikutnya ada komposisi dan di sini komposisinya itu 0 bahan karena nggak ada komposisinya dan stoknya itu 0 karena stok itu nggak ada dan di sini harga per unitnya itu 5.000. Di sini kalau air mineral itu variannya itu 0 ya. Dan di sini seperti biasa aksinya itu bisa diedit dan bisa dihapus juga. Berikutnya ada kategori. Dari kategori ini ada tabel dari nama kategori, deskripsi, jumlah produk, dibuat, dan aksi. Misalkan kategorinya itu dari makanan, deskripsinya berupa makanan, dan jumlah produknya itu misalkan ada 5 produk, dan dibuatnya itu pada tahun 2025, bulan 10, di tanggal 23, jam 18.50 menit 10 detik. Aksinya bisa diedit, dan di sini bisa hapus kategori. Baik, berikutnya ada varian. Di sini ada beberapa tabel lagi, ada tabel varian, produk, stok, dan aksi. Misalkan di sini saya nama variannya itu bakar. Pilih produknya itu misalkan ayam, stoknya itu misalkan ada 3 stok. Di sini saya akan menambahkan varian. Nah, dari yang tadi saya buatkan itu akan masuk ke tabel ini. Dari manajemen produk itu udah semua dan di sini ada laporan. Ada laporan penjualan dan laporan inventory. Kita lihat dari laporan penjualan dulu. Dari laporan penjualan itu ada harian. Kita bisa lihat dari periode harian, mingguan ataupun bulanan. Di sini ada filter laporan dari filter produk, kategori, tanggal mulai, metode pembayaran. Di sini bisa diterapkan filternya dan di sini bisa ekspor ke Excel maupun ke PDF. Di sini kita bisa tahu total transaksi per harinya itu dan total pendapatan, total produk dan produk teralisnya itu misalkan nasi.
Di sini juga ada grafiknya, grafik harian. Di sini ada performa produk. Jadi perharinya itu yang paling laku itu misalkan yang terlaris itu misalkan ayam. Di sini performa kategorinya yaitu 100% makanan dan metode pembayarannya itu misalkan perharinya itu lebih banyak metodenya itu dengan uang tunai. Di sini ada transaksi terbaru dari ID-nya itu berapa, ada tanggalnya dan total metode maupun kasir. Dari kasir ini masuk ke dalam admin juga. Baik, di sini ada laporan inventory. Dari laporan inventory ini kita bisa tahu total produknya itu ada berapa produk lagi dan total stoknya itu ada berapa unit dan nilai belinya itu kita misalkan ada 280 total beli yang kita harus beli dan ini ada total penjualan yang kita jual di hari ini. Di sini juga ada filter produk, kita bisa cari produk apa aja. Di sini filter kategori, semua kategorinya itu. Misalkan ada minuman, snack, dan makanan. Di sini ada filter tanggal dari tahun, bulan, dan tanggal. Di sini kita ada fitur kolom produk. Dan seperti biasa kita akan masuk bisa diekspor ke Excel maupun PDF. Berikutnya ada tabel laporan inventory juga. Di sini ada tabelnya nama produk, kategori, harga beli, harga jual, stok awal, stok masuk, dan stok akhir. Dan status juga. Status dan aksi. Baik, segitu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.